الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات الجنة يدرون وبعضهم وبعضهم سلام الله الجاه منفعنا بما علم وعلم الفاتحة. بسم الله الرحمن رب العالمين الرحمن الرحيم محمد وإياك نعبد Tilaru Imam Ahmad. Allah ya Allah jalla kata Allah Allah subhanahu wa ta'ala jahiman wa bihim. A'udzu alaina min ghadabi wal khawfi wal mu'minin wal mujrimin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'im bi jala'ilin ni'am wa dagaiqiha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan taj'alana min ahli al-hidayah wa taufiq wal inayah wal mahabbah wal yaqin, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Raja semesta alam ini, Allah Sang Pencipta semesta alam, Allah yang mengatur semesta alam. Tidak ada satu butir debu pun luput dari pandangan Allah, luput dari aturan Allah. Semuanya biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka barang siapa yang tidak kenal Allah, hilanglah kebahagiaan dan surga dunianya. Karena arti kebahagiaan dan surga dunia ini adalah ketika seorang hamba hidup di tempat ini dan kenal dia sama yang punya tempat. Hidup di dunia ini yang dirinya sendiri diciptakan oleh Allah, dia kenal sama Allah. Dia hidup di dunia ini, dia tahu untuk apa dia hidup di dunia ini. Inilah orang yang beruntung dan untung, dan merekalah yang mendapatkan surga dunia. Jadi jangan salah-salah menerjemahkan kita mendapatkan surga dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta di dunia dapat kesenangan, di akhirat dapat kesenangan. Kesenangan di dunia ini didapatkan dan akhirat kita akan dapatkan dengan apa? Kenal sama Allah. Coba kalau kita tidak kenal sama Allah, tidak tahu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita bisa hidup tanpa Allah?
Apakah kita bisa bahagia tanpa Allah? Apakah sekarang kita bisa mendengar bergerak tanpa Allah? Allah inilah sumber kehidupan dan segala-galanya. Tidak bisa engkau hidup dan saya hidup di tempat ini. Dimanapun tidak bisa kita melihat apapun. Sumber segala-galanya Allah. Maka faman faqadallah fa'ayyu syai'in wujid. Dibilang, barang siapa yang tidak mendapatkan Allah, apa yang dia dapatkan? Tidak dapat apa-apa. Orang kau sudah tidak dapat Allah. Sang pencipta ini jagat raya sekarang semuanya yang kita rasa, yang kita pandang, semuanya di genggaman Allah. Maka dari itu, dulu Siti Sarah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menjemputnya dan mengajaknya untuk tinggal di tengah-tengah padang pasir. Untuk tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Dulu belum ada yang tinggal di situ. Mengajak anaknya Ismail. Sampai Siti Sarah bilang, benarkah ya Ibrahim, ini kau nyuruh kami tinggal di tengah padang pasir berdua ini perintah siapa? Kami berdua aja ini ya Ibrahim. Ini tempat tidak ada yang tinggal di sini. Padang pasir ini 3 jam aja tidak ada air, kita kehausan bisa mati. Ini tengah-tengah padang pasir itu. Ibrahim bilang, nah disinilah Sarah, aku minta kalian berdua tinggal di tempat ini. Dan engkau ya Ibrahim, aku disuruh pulang sama Allah. Benarkah itu perintah Allah ya Ibrahim? Benar. Allah yang memerintahkan aku untuk meninggalkan kalian berdua di tempat ini. Mendengar itu perintah Allah, dia tidak takut lagi sudah. Allah pasti mengurus hambanya. Kalau sudah Allah meletakkan seseorang, kalau ada takdir sudah berjalan ini, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kita tinggal di Samarinda misalnya, atau tinggal di satu tempat, atau hidup. Kita sekarang dihidupkan. Sudah, jangan takut. Orang yang hidup di dunia ini sudah Allah buat jaminan sendiri. Allah sudah buat tekan kontrak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki. Bahkan Allah ancam orang-orang yang ragu dengan rezekinya, marah Allah. Dan bisa-bisa meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ini orang sudah tidak percaya sama Allah yang memberikan rezeki. Bukan main-main, Allah mengancam hukumannya neraka. Kalau sudah kita tidak percaya sama rezeki kita, rezeki keluarga, anak istri kita, kita adalah orang yang terancam. Allah marah benar. Supaya kita ini tidak dibunguli syaitan. Karena syaitan, as-syaitan yu'idukumul faqr. Syaitan ini menjanjikan terus, dia pintar bagaimana caranya orang ini tidak bisa hubungan dekat sama Allah, tidak bisa, dia masuk dari rasa takut. Dibuatnya manusia ketakutan bahwa mereka akan miskin dan fakir. Itu senjata yang paling ampuh yang dilakukan oleh syaitan. Orang ketakutan hidup. Bagaimana besok, padahal sudah bertahun-tahun hidup. Kita ini hidup gara-gara Allah saja yang hidupin kita. Tidak bisa kita memaksakan diri hidup. Coba kita olahraga saja. Paksakan, tidak bisa kalau sudah batasnya. Tidak bisa lagi, kalau dipaksakan mati. Ya, tidak bisa. Allah membuat batas hidup ini supaya kita tahu bahwa kita hidup ini ada aturan, ada tirai takdir Allah. Tidak bisa kita semaunya. Ada sakit, ada mati. Tapi kalau Allah mau memberikan rezeki, tidak perlu pakai kekuatan. Banyak orang sudah tua, Allah tahu rezekinya orang tua. Dapat aja dia rezeki, bisa umroh, bisa haji, bisa ini, bisa makan enak. Padahal dia tidak banting tulang, Allah tahu. Waktu dia muda, dia banting tulang, dia begini, tidak dapat apa-apa.
Habib ngajar di penjara, setiap hari Selasa itu saya ngajar di penjara. Ada 1.500 orang itu di dalam penjara LP itu. Sebagian mereka kasihan. Umur sudah tua, rindu sama, kadang-kadang nangis, Bib. Udah tua masuk, hukumannya berapa? 12 tahun. Ya Allah. Sudah mikirnya bakal mati di dalam. Karena bilang, gak usah putus asa, terus saja berjuang. Ini dunia mainan. Ya Bib, ulun rindu sama cucu. Umur segitu punya cucu, sudah. Si anak ngeliat anaknya, kita beruntung, ini kemerdekaan ini adalah sesuatu kenikmatan, benar-benar nikmat kita bisa. Yang mau kita ambil apa? Tapi heran, ini orang dulu saya di luar, saya kerja, Bib, saya ini. Tapi tidak dapat apa-apa. Ulun sekarang di dalam ini, subhanallah, bisa nyimpen duit, istri punya duit, anak semuanya hidup, malah bisa beli rumah. Dia nih bisa beli rumah, bisa beli apa-apa. Saya bingung juga, ini Allah memberikan rezeki kepada saya berlimpah ketika saya di dalam ini. Subhanallah, Allah bukakan pintu rezekinya, jualan ini laku. Dan tidak perlu capek-capek, tidak perlu pakai ini, pakai itu. Nggak, duduk di rumah aja, buka, orang datang. Tidak tahu tiba-tiba Allah buka rezeki ini, padahal di rumah. Itulah Habib bilang, ya Allah, memang kalau rezeki, kalau hidup ini jangan takut. Kalau rezeki kita tidak akan nyasar. Nah ini Siti Hajar, bukan main ujiannya. Disuruh tinggal sama Nabi Ibrahim di tengah-tengah padang pasir. Kita masih nyaman, ada pasar, ada ini. Ini tengah-tengah padang pasir. Sampai Siti Hajar bilang, bujur kayak ini ya Ibrahim. Iya, Allah yang perintah. Sudah, kalau Allah yang perintahkan kami berdua tinggal di sini, sudah, pergilah engkau. Pergilah Ibrahim. Sedih Ibrahim, meninggalkan anak istri dalam keadaan tidak ngasih bekal, tidak ngasih makan, tidak ngasih gandum, tidak ada bekal apapun. Bekalnya cuma Allah yang dia lihat dunia dan jagat raya ini adalah ciptaannya, dan Allah sudah berkata, wahwa ma'akum, dia bersama kamu terus, tidak pernah Allah ini lepas sama hambanya. Tahu benar. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam pandangan mata kita. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Gemercik hati kita saking dekatnya. Orang istri di sebelah kita, istri saja yang tidur di sebelah kita, belum tentu dia tahu gemercik hati kita. Ini Allah tahu benar, dekat benar Allah. Ya Allah. Nah, pergilah Ibrahim dan Siti Sarah mulai kehausan. Melihat bukit Sofa, dilihatnya sepertinya ada tanda-tanda air di sana. Dia lari ke sana cari air. Tak taunya muter lagi ke melihat ada Marwah, ke Marwah dia. Berputar dari Sofa ke Marwah mencari air, dan Ismail menangis karena kehausan bayi ini. Masih kecil, masih bayi. Wah, Siti Sarah bingung. Tapi tadi, walaupun dia sudah yakin Allah mengurusnya, walaupun dia sudah yakin Allah, tetap ikhtiar. Dari Sofa dia nyari. Tidak dia duduk, udahlah Allah nunggu aja. Nah, berjuang. Inilah arti perjalanan hidup. Inilah didikan yang Allah didikan. Kalau kita umroh tuh, pas lagi jalan dari Sofa ke Marwah, itu kita harus meresapi bagaimana pelajaran yang diajarkan oleh Siti Sarah kepada kita untuk hidup ini dan menjalani hidup ini dengan berjuang. Tak boleh malas-malas. Walaupun ada jaminan. Ya. Kenapa? Karena kita melakukan sebab itu adalah ibadah. Wahai sebab,
La minka, bukan bika la minka. Bukan darimu, tapi harus bersamamu. Bukan dengan dari sofa ke Marwah dia bisa dapatkan air. Tidak dapat air, sengaja Allah tidak kasih air di situ. Ikhtiarnya di situ, tapi airnya muncul di tempat yang tanpa ikhtiar, tanpa sebab. Karena Allah mau menunjukkan bahwa pemberian Allah ini bukan karena sebab, tapi sebab itu cuma dijadikan sebab saja. Sebagai ibadah, sebagai syariat yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Buktinya Allah Subhanahu wa taala munculkan air di mana? Di kakinya Ismail, bukan di sofa atau di Marwah, padahal ikhtiarnya di situ. Padahal bersyariatnya di situ. Rizkinya datangnya bukan di situ. Allah mau ngasih tahu bahwa ini pemberian Allah. Tapi syariat harus dilakukan. Mendekati Ibrahim, Ismail. Tiba-tiba di kakinya Ismail keluar air. Dipegang, dibilang zam-zam, zam-zam, zam-zam. Melimpah ruah. Sampai air zam-zam ini sampai detik ini tidak diketahui seluas apa itu sumurnya zam-zam. Ini satu keajaiban dunia yang Allah mau tunjukkan benar-benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat nekatnya. Kalau tidak ada sang raja Tuhan Allah, tidak bisa hidup kita. Itulah orang bilang, bagaimana orang ini hidup tidak kenal sama Allah? Bagaimana engkau hidup, ngurus anak, ngurus rezeki, masih belum juga engkau mengerti ada sang raja yang menciptakan kehidupan ini, bahkan rezekimu apapun, dan dia sangat dekat denganmu, gemercik hatimu, dia tahu, masih engkau ketakutan dan kebingungan dengan nasib anak, istri, keluargamu, ketahuilah yang hidup ini sudah semuanya dijamin oleh Allah. Engkau ragu, engkau terancam dari rahmat Allah. Kalau sudah ada ragu ini, jauh benar namanya kita tidak kenal sama Allah. Kita ini tidak bakal bisa hidup semuanya kalau tidak ada dia. Allah lah, tidak bisa hidup kita. Itulah orang-orang yang sudah kenal sama Allah, tidak bisa lepas nyebut nama Allah terus bismillah, bismillah. Dia tahu nih semuanya yang bergerak ini, semua yang ada, semuanya ini karena Allah, diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, Tuhannya Allah, diurus sama Allah. Bukan sembarangan-sembarangan. Ini Siti Sarah bukan main dia menghadapi kehidupan. Kita tidak dapat ujian seperti itu. Tidak pernah disuruh ke tengah padang pasir. Alhamdulillah, buka pintu, tinggal. Mau buka nasi kuning, tinggal buka aja nasi kuning. Ini tidak bisa jualan. Subhanallah. Tinggal buka aja. Tapi berserah sama Allah. Kita serahkan sama siapa? Serahkan sama akal kita. Tidak sanggup kita. Mau nyerahkan akal ini cuma mesin saja. Mobil lah. Mobil ini pintar. Bisa belok, bisa ini, bisa ini. Tapi harus ada yang nyetirnya. Kalau tidak ada yang nyetirnya, tidak bisa jalan dia. Tidak bisa jalan itu mobil kalau tidak ada yang nyetirnya. Begitulah akal. Akal tidak bisa, tidak berguna. Yang memberi Allah. Sofa ke Marwah tidak berguna. Berjalan dari sofa ke Marwah tidak berguna. Allah sengaja munculkan air mau menunjukkan ini sebab saja mencari-cari ini. Yang memberi Allah. Allah munculkan zam-zam di kakinya Ismail. Yang tidak masuk akal. Karena Allah mau menunjukkan sebab. Bolehlah sebab. Tapi yang memberi aku, Allah bilang. Tidak bisa. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Sebabnya tidak ada. Allah mau menunjukkan itu cuma sebab. Yang memberi anak itu Allah, bukan laki-laki, bukan suami. Banyak orang minta, mana suamimu tidak ngasih anak kah? Nah, bukan aku yang ngasih anak, Allah.
Begitulah rezeki Allah semuanya. Semuanya ini Allah, 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 Allah. Beruntunglah orang yang sudah kenal sama Allah. Beruntunglah orang yang sudah menyerahkan nasibnya sama Allah. Nah, min alamatun nujhi fin nihayat ruju' ilallah fil bidayat. Daripada tanda seorang hamba ini nantinya akan sukses, puncaknya selamat dan bahagia, kita bisa tahu ada ciri-cirinya orang yang di akhirnya akan selamat dan bahagia. Di akhir, namanya kemenangan ini di akhir. Kapan? Ruju' ilallah fil bidayat. Dari awal sudah berserah sama Allah. Seperti yang kita sudah dengarkan kemarin, Allah dia jadikan solusi yang paling pertama kali. Apapun dia mikirin anak, Allah lah, langsung ke Allah. Dia mikirin apa? Mikirin tokonya, Allah lah. Mikirin rezeki, Allah lah. Mikirin jodoh, Allah lah, ya Rab, langsung minta sama Allah. Kembali kepada Allah. Bertawakal dengan Allah. Jadi Allah, orang yang sudah dari awal tidak menggunakan ininya berlebihan. Tapi kalau orang yang mengatakan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, wala yaqulu ahadukum law kana kada lakana kada walakin qul ma qaddarallah wa ma syaa fa'al. Jangan pernah kalian mengatakan, kalau kada begini tidak jadi begini, Bib. Kalau tidak begini, otaknya mikir, kalau tidak begini bagaimana ya? Kalau tidak begini tidak jadi begini. Kalau tidak saya buat begini, saya tidak dapatkan ini. Kalau saya tidak ke pasar, saya tidak dapat rezeki. Kalau saya tidak, macam-macam lah. Akal ini ya, memberikan alasan-alasan bahwa ini tidak akan terjadi. Rasulullah bilang, jangan pernah kalian berkata begitu. Akan tetapi katakanlah apa yang ditakdirkan oleh Allah dan apa yang diinginkannya akan terjadi. Kita harus kembali kepada Allah. Tidak bisa kita. Ada orang sekolahnya di mana? Sekolahnya kedokteran. Rezekinya di pasar pagi. Nah, mau jadi dokter dibilang mesti begini. Kalau tidak bisa kita kaya. Kalau tidak, buktinya dia kerja di pasar pagi, senang. Ada rezekinya. Kalau tidak jadi pedagang, tidak senang hidup. Nah, ada orang kerjanya tukang sampah tapi senang hidupnya. Kalau kita tidak kenal sama ini, kenal sama itu, tidak bisa kita ini. Ini bangga benar. Udah punya kenal jabatan, pejabat, kenal ini, kenal macam-macam kenalannya. Setiap duduk ceritanya, aku kenal si fulan, aku kenal ini temanku, ini temanku. La ilaha illallah. Si fulan bin fulan buka restoran, tidak kenal sama gubernur, tidak kenal sama kapolda, tidak kenal sama kaya raya hidupnya, senang, tidak ada. Orang jual pentol lah, pas ditanyakan, bagaimana? Alhamdulillah Bib, ulun ini memang tukang pentol tapi alhamdulillah. Ulun bisa belikan rumah untuk keluarga ulun yang di Madura sana. Nah, ini kejadian, bukan kejadian kosongan, memang benar. Kebenaran tempat kita ini di Citrageria itu, situ banyak orang jualan pentol-pentol. Rumahnya di situ semuanya. Kalau Bapak tahu yang jual pentol-pentol di SD ini, tempat tinggalnya di tempat kita di situ. Nggak taunya punya 3 gerobak itu, ada yang punya itu. Bisa sebulan 1 biji 15 juta hasilnya. Ada yang punya 3 biji 45 juta gajinya. Kalah pegawai negeri. Dari mana itu bisa beli rumah, bisa ini, ada yang punya istri 2, 3 lah. Nah, tidak kenal sama
Hah? Nggak kenal sama orang-orang hebat ya. Hanya kenal Kaspian sama gubernur, sama wali kota. Belum ada kisah itu. Nah, hidupnya nyaman. Nggak ada pusing-pusing. Kisahnya pulang segar. Malam Jumat mereka ada acara majelis. Setiap malam Jumat ada rutinan. Itu semuanya orang tua. Berkah rezekinya Habib lihat, Insya Allah. Alhamdulillah hidup. Yang kita mau lihat di sini orang bisa hidup semuanya. Di dunia ini Allah bagi semuanya itu. Asal kita benar-benar sungguh-sungguh, kita akan dapatkan. Tapi yang paling berfungsi di dalam perjalanan kita ini, keselamatan kita, mau tahu ciri-cirinya, kita lihat. Sudah kembali sama Allah belum? Kalau masih sendirian, nekat kita hidup di dunia punyanya Allah, diciptakan oleh Allah, yang ngurus Allah. Nggak tahu bahwa yang di dunia ini ada yang ngurusnya. Nggak tahu bahwa dia pun diciptakan oleh Allah. Yang dia andalkan pikirannya, ya gila, stres. Akhirnya sesat jalan hidupnya. Ini bukti hidup sudah banyak. Siti Sarah itu sebagai bukti bagaimana kalau bukan Allah yang ngurusnya tidak bisa hidup tengah-tengah padang pasir begitu. Dan setelahnya dia hidup bertahun-tahun di situ. Sampai Nabi Ismail kawin dengan suku Jurhum yang datang. Anaknya menikah di situ. Dan memiliki kekayaan yang besar suku Jurhum ini. Siapa yang ngaturnya kalau bukan Allah? Itulah. Tidak bisa hidup kita kalau tidak bersama Allah. Tidak bisa hidup. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala dari kasih sayang dan rahmatnya memberikan rahmat kepada siapapun. Yang kafir dikasih, yang bukan kafir. Itu namanya rahmannya Allah mereka dapat. Tapi kalau rahimnya, iman, yakin, itu hamba-hamba yang dipilih. Tapi kalau rahmannya, orang kafir, orang yang tidak percaya sama Allah. Tapi otaknya cerdas dikasih sama Allah. Bisa menemukan ini, menemukan itu, bisa menemukan ilmu-ilmu dunia. Bisa membuat pesawat misalnya, bisa membuat mobil. Barang-barang yang tidak berharga di hadapan Allah. Ini barang tidak berharga. Hamba-hambanya Allah, Allah tidak ridhokan mereka mikirin itu. Allah suruh mikirin mereka dekat sama dia. Karena Allah bisa ciptakan itu dengan sebentar saja. Nabi Musa punya tongkat, bisa belah lautan langsung. Tidak perlu dibuat kabelnya bagaimana, ini langsung Allah bilang kun, jadi langsung. Jadi barang-barang yang murahan ini dipikirkan sama orang. Allah kasih kadang-kadang siapa. Buat obat ini bisa, buat obat ini bisa. Tapi hamba-hamba kekasihnya, Allah berikan mereka lain, Allah berikan mereka iman. Ini orang yang Allah sayangi. Karena barang-barang yang kita lihat dan orang-orang hargai ini sampai mereka tak tidur, ngurusin kabel aja. Allah kasih siapapun. Ada yang ngurusin komputer aja, pintar, hebat. Allah bilang, ini barang tak berharga. Ku berikan siapapun, ku berikan. Tapi kalian bisa kenal sama aku. Allah bilang ini barang berharga. Ini surga dunia. Inilah dan karena ini aku ciptakan kalian semuanya ini. Supaya kalian beribadah di dalam dunia ini. Tapi orang-orang yang kena sihir dunia, ngelihat dunia ini kayaknya hebat benar. Kayaknya dunia ini bagaimana, padahal tempat sebentar saja, tempat liwat saja. Kita tidak apa-apa berjuang. Bukan tidak apa-apa, diperintahkan. Tapi kita tahu ada barang yang mahal benar. Yang sholat ini saja, 2 rakaat sholatnya lebih mahal daripada dunia dan seisinya ini. Yang disibuk-sibukkan sama orang itu, ngurusin nuklir, ngurusin ini, ngurusin ini. Nah, boleh diurus. Harus diurus hidupnya. Rasulullah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita juga untuk ngurus. Tapi ada urusan yang lebih baik yang kita ketahui. Sehingga urusan ini kita tidak mau tinggalkan. Banyak orang ngurus dunia tinggalkannya akhirat. Padahal akhirat inilah kehidupan yang hakiki. Innal aisha aishul akhirah, kata Rasulullah.
Sesungguhnya kehidupan yang benar ini adalah kehidupan akhirat. Jangan tersihir kita sama dunia ini. Ringankan aja, jalankan aja. Melihat masalah jodoh, rezeki, perjalanan hidup ini ngalirkan saja. Gak usah bingung-bingung bagaimana. Ulun tuh ada dekat di rumah saya tuh ada orang. Sering warawiri, saya tidak mau sebut. Ya, membantu di rumah ya. Banyak ada yang, karena setiap hari di rumah itu ada majelis. Butuh orang yang masaknya, ininya. Ada satu orang nih Allah, dia ini ngurus diri dia aja susah. Punya anak, dia ada 2 anaknya. Orangnya seperti katakan waras. Tidak waras, katakan waras, ya waras ya. Bantu-bantuin di rumah apa segala. Orang-orang bilang, dulu Bib, si fulan ini, ya sudahlah. Dia pun begitu. Kalau ketemu doakan anak Bib, ini. Sabarlah. Allah nanti yang ngurus kita. Anak bilang, ente ikhlas saja duduk di majelis ini. Benar-benar ente berjuang karena Rasulullah. Walaupun ada dikasih-kasih, jangan jadikan niat itu. Niatnya mencari ridho Allah beribadah. Subhanallah. Nasib bagus semuanya. Bisa beli rumah, Habib aja bingung. Oh, ini orang bisa beli rumah sendiri, punya motor, anaknya punya motor. Gemuk-gemuk lagi anaknya. Ya Allah, kesian pula anak bilang ngelihat anaknya gemuk, bagaimana jodohnya nanti. Ya. Bubuhannya kesian. Yang lain anak-anaknya belum dapat jodoh, anak dia sudah dapat jodoh. Hidup. Nah, apa hal? Kita tidak tahu hidup ini, manusia tidak bisa. Ya, tidak bisa kita mengira-ngira begini, mengira-ngira begini. Kita tidak ada Allah, tidak bisa hidup. Itulah sumber kehidupan. Allah lah yang menjadikan segala-galanya ini. Bisa engkau bisa hidup, tidak ada. Titik ini harus kita tahu. Bahwa kehidupan ini adalah anugerah Allah. Anugerah ini pemberian Allah. Maka dari itu Allah kita jadikan solusi yang paling pertama dan sampai terakhir. Percuma juga nanti, Habib tidak ada jalan lagi ini kecuali Allah. Nah, dari awal kau tidak tahu bahwa semuanya ini urusan Allah. Dia bilang, tidak ada jalan lagi kecuali Allah. La ilaha illallah. Solusi terakhir benar. Sudah habis semuanya, kepalanya habis, rambutnya habis, semua habis. Baru dia mikir bahwa Allah. Itulah istirahatkanlah kita dari mengatur hidup ini. Yang berlebihannya, kalau mengatur secara syariat kayak Siti Hajar tadi, ke sofa, ke marwah, berjuanglah apa. Tapi Allah tetap tunjukkan, bukan di sana tempatnya. Ulun yang ngasih Allah bilang, nah di kakinya Ismail. Supaya tahu bahwa hidup ini pemberian Allah. Jangan kita andalkan otak kita, kekuatan kita. Berjuang, tapi jangan dijadikan pegangan. Pegangan kita Allah. Ini modal kita. Walaupun kita apapun, kita tidak putus asa kita. Walaupun kita sakit, kita lemah. Oh, bukan gara-gara kekuatan juga Allah memberi rezeki. Oh, muka saya jelek. Bukan gara-gara kecantikan juga atau kegantengan juga Allah akan berikan jodoh. Buktinya semut ada rezekinya. Nah, kalau yang kuat-kuat saja ada rezekinya, semut tidak bisa makan. Tapi alhamdulillah, semut makan. Hebat segala-galanya. Istirahatkanlah wahai hamba Allah yang sedang merantau. Kita sama-sama lagi merantau di dunia yang banyak ujian ini. Kita jalani hidup kita bersama-sama di dunia ini dengan sabar. Dengan berserah kepada Allah. Karena disebutkan sudah oleh para aulia, ussolihin, satu rumus, satu ilmu. Tanda, nah tanda tadi sudah. Orang kalau sudah ada tanda, ngelihat ada keran. Mau air, itu ada air. Habib ini tembus. Bukan tembus, ada keran. Ada kerannya memang. Jadi kita bukan bilang tembus, ilmu yang mengajarkan ini. Begitu juga tanda orang ini nanti akhirnya kita senang. Akhirnya selamat. Bagaimana? Orang ini dari awal sudah kembali kepada Allah.
kembali kepada Allah. Ada masalah apapun langsung. Ya Allah, setiap hari tidak pernah lepas baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah atau hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rasulullah bilang yang baca ini hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali, Allah cukupkan hajatnya, Allah kabulkan hajatnya, Allah akan anugerahkan hidup dia dijaga, dipelihara oleh Allah sampai terbenam matahari. Kalau dibacanya malam hari 7 kali sampai terbit matahari. Itulah di Wirdul Latif, bukan terbit matahari, terbit fajar ya. Di Wirdul Latif punyanya Habibullah Haddad yang pagi-pagi kita baca, yang di rumah kita ya ada majelis itu pagi-pagi dibaca Wirdul Latif, ada bacaan ini. Atau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 70 kali. Dijaga kita sama Allah. Jadi mau dipelihara hidup ini dijaga, ya Allah, aku tidak punya modal. Ini orang punya kenalan, punya kekuatan, punya hebat. Oh, kau punya Allah. Nah, malam-malam berdoa, ya Allah. Ulun tidak punya duit, ya Allah. Ulun memang tidak punya harta. Saya tidak punya kekuatan apapun, ya Allah. Tapi saya punya Engkau yang mengatur dunia sejagat raya ini, ya Allah. Saya bersyukur benar dikenalkan kepadamu. Surga dunia Engkau berikan kepadaku ini, ya Rabb. Engkau kenalkan dirimu kepadaku, ya Allah. Engkau dekatkan aku, ya Allah. Ya Allah. Bahagiakanlah hambamu ini dunia dan akhirat. Dia sudah puas sama Allah. Kita harus puas dengan pemberian yang paling besar ini. Apa? Kita sudah kenal sama Allah. Ini untung besar. Bukan dengan tahta, punya rumah, punya khayalan seperti orang-orang yang cinta sama dunia. Lain khayalan kita. Lain tujuan hidup kita. Kita tujuan hidup kita mau beribadah. Tapi orang yang menjadikan hidupnya tujuannya untuk memuaskan nafsu, mau senang-senang, mau beristri banyak, mau harta banyak, yang dipikirkannya nafsu. Apa arti hidup ini kalau kita bersama nafsu? Tidak ada gunanya hidup kita. Sebentar saja kita hidup di dunia ini. Maka dari itu kita jalani hidup ini. Mau tidak mau kita pasti ketemu dengan ujian. Dan tidak ada lain. Ujian itu akan tunduk dan jatuh kalau kita sabar. Mau tidak mau ada perjuangan. Tapi ingat ada ciri-cirinya. Perjuangan kita akan selamat jikalau kita dari awal sudah kita serahkan sama Allah. Solusi kita sudah ada solusinya. Oh sudah. Orang dulu tidak takut lagi sudah ada. Allah solusi kami sudah. Kami tidak akan bisa hidup kecuali Dialah yang menghidupkan. Dan kami sudah pegang Allah. Allah sudah kami pegang di mana-mana pun kami ingat dengan Allah, menyebut nama Allah, berzikrullah. Jadi tidak ada lagi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah takut dengan apa yang mau dihadapi dan tidak pernah sedih lagi dengan apa-apa yang telah lewat. Yang telah lewat, yang luput dari kehidupan kita, tidak punya ini, tidak pernah sedih kita. Itulah yang terbaik. Yang luput-luput itu kita sangka luput. Para ulama mengatakan, Ibn Arabi mengatakan, sesungguhnya engkau harus lebih berterima kasih dan lebih merasa untung daripada yang engkau tidak dapat daripada yang dapat. Ketika kita tidak dapat, minta ini. Minta Allah subhanahu wa ta'ala berikan hajatnya. Misalnya rezeki 100.000, tidak dikasih sama Allah. Tidak dikasih rezeki tersebut. Nah, tidak dikasihnya kita hajat tersebut yang kita harap-harapkan. Itu adalah sesuatu yang terbaik daripada dikasih. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam pernah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa dulu waktu aku di dalam goa, engkau wahai Jibril muncul terus waktu dalam sumur itu.
engkau hadir, senang hatiku, hampir lama-lama di dalam tempat itu tidak terasa lagi. Tapi ketika aku di dalam penjara ini, kenapa ya Jibril engkau jarang muncul? Jibril bilang, mau tahu engkau ya Yusuf? Iya, apa ya Jibril? Dulu waktu kau masuk dalam sumur tersebut, itu bukan permintaanmu. Engkau tidak minta, ya Allah minta aku minta masuk dalam sumur. Enggak. Memang benar-benar murni pemberian Allah. Allah yang memberikannya itu. Dan ketika masuk penjara ini, engkau yang minta, bukan Allah. Engkau berdoa, ya Rabb, tolong ya Allah, masukkanlah aku dalam ini. Rabbi as-sijnu ahabbu ilayhi mimma yad'unani. Ya Allah, aku lebih senang kau letakkan aku ini masuk ke penjara. Di mana di luar banyak cobaan dan ujian dan desak-desakan dan ajakan-ajakan mereka. Jadi dia minta tinggal di dalam penjara, maka dari itu Allah tinggalkan, dikabulkan. Dikabulkan hajatnya, tapi pemberiannya beda. Itulah tidak pernah muncul, Jibril jarang sekali muncul. Dari sini kita tahu bahwasanya yang tidak Allah berikan itu namanya Allah sudah punya rencana sesuatu yang lebih besar, kata ulama. Kenapa? Dia tidak berikan ini, tapi dia ada mau beri yang lain. Nah ini pemberian yang lain ini keinginan Allah murni. Ini ada keinginan kita. Lihat Yusuf. Hanya dia menyesal gara-gara dia memilih. Kenapa dia tidak berserah sama Allah sepenuh-penuh? Biar Allah yang memilihnya. Kalau Allah yang memilih hidup ini pasti baik. Kita lihat ciptaan Allah, langit tanpa tiang. Kita manusia bisa ngomong. Bermiliar-miliar manusia. Bisa membuat ini, bisa membuat itu. Otaknya bisa membuat mobil, pesawat, macam-macam. Sempurna. Kita harus puas sama Allah. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali kita memang sudah puas sama Allah. Itulah surga dunia. Nah, tak perlu lagi kalau sudah puas sama Allah. Dunia ini sudah jatuh semuanya. Rumah mewah jatuh harganya. Apa? Dunia seisinya nih, kita melihat 2 rakaat subuh lebih bagus daripada dunia seisinya. Jatuh karena sudah mendapatkan surganya dunia, yaitu Allah. Surganya akhirat, puncak. Inna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah segala dan puncak segala nikmat itu. Tidak ada lagi gelap sudah dunia ini, tidak ada lagi. Ini arti hidup namanya. Tapi kalau enggak, masa begitu hidup? Jadi mau bagaimana? Ngikuti nafsu, mabuk-mabukan sama perempuan itu hidup. Main perempuan sana sini, senang sana sini. Punya jam mahal, itu hidup. Itu nafsu, mainan semuanya itu. Kehidupan yang hak adalah kehidupan bersama Allah. Nikmat nyaman kita. Segala-galanya sudah disiapkan sama Allah. Kalau kita selamat dari ujian dunia ini, kalau dunia ini udah, ini tempat ujian. Tidak ada lain, sabar dan tawakal berserah. Kalaupun ada kebahagiaan itu bonus kita. Nah Allah sudah sediakan tempat yang mala ainun, ada pernah dilihat orang, nikmat yang abadi. Nikmat yang abadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya dengan hidayah, dengan petunjuk, taufik dan inayah. Allah selamatkan kita dari fitnah dunia ini. Allah selamatkan kita dari ujian di dunia ini. Dan Allah bersihkan akal kita, fikiran kita, hati kita dari kegelapan-kegelapan kehidupan hingga fikiran kita, bisikan hati kita bercahaya. Dan Allah meninggalkan kita husnul khatimah, dibahagiakan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillah.
warahmatullahi wabarakatuh.